Halo semuanya, selamat datang. Sebelumnya, perkenalkan kita dari kelompok 8 dengan nama anggota. Saya yang pertama, Sirotulaili Tunjia. Yang kedua, ada Siti Makfirotunisa. Dan yang ketiga, ada Isma Yudvi Savana. Di video kali ini, kita akan membahas topik yang pastinya nggak asing nih di dunia perbankan. Sebelumnya, pernah nggak sih kalian dengar istilah rekening giro, tabungan, atau deposito? Nah, dalam dunia perbankan, nasabah disediakan berbagai jenis rekening untuk menyimpan dan mengelola uang mereka. Beberapa di antaranya adalah rekening giro, tabungan, dan deposito. Video ini akan membahas ketiga jenis rekening tersebut secara ringkas dan jelas. Oh iya, tapi sebelum lanjut ke materi, saya di sini tidak sendirian ya. Saya Laili hanya akan menjelaskan materi mengenai rekening giro dan akan dilanjutkan teman saya Nisa untuk memaparkan mengenai rekening tabungan serta yang terakhir teman saya Isma akan memaparkan rekening deposito. Pengertian rekening giro. Rekening giro adalah salah satu jenis simpanan yang disediakan oleh bank untuk menyimpan dana masyarakat atau nasabah dan bisa ditarik kapan saja dengan cek, bilet giro, atau pemindah bukuan. Nah, biasanya giro digunakan untuk sebuah perusahaan nih, karena penggunaan transaksi yang banyak dan nominal yang besar. Oke, lanjut. Yang kedua ada jenis-jenis giro. Jenis giro dibagi menjadi dua, yaitu giro swasta dan giro pemerintah. Giro swasta merupakan suatu giro milik perseorangan, kelompok, swasta, yayasan, maupun badan non-pemerintah. Biasanya tujuan penggunaan giro swasta yaitu untuk transaksi bisnis, operasional usaha, serta pribadi. Bunganya umumnya rendah atau tidak ada. Yang kedua ada giro pemerintah, merupakan giro milik instansi atau lembaga pemerintah. Contohnya giro yang dimiliki yaitu kelurahan, giro departemen, giro dinas, perpajakan, dan sebagainya. Tujuan penggunaannya yaitu pengelolaan anggaran dan keuangan negara atau daerah. Bunganya umumnya tidak berbunga ya. Selanjutnya ada akuntansi giro. Akuntansi giro merupakan pencatatan yang terkait dengan transaksi yang terjadi pada rekening giro. Yang pertama yaitu ada pembukaan rekening. Syarat yang harus dimiliki calon nasabah adalah sekurang-kurangnya sebagai berikut. Calon nasabah tidak tercantum dalam daftar hitam Bank Indonesia atau DHBI. Yang kedua, memiliki NPWP. Yang ketiga, persyaratan lain yang ditetapkan oleh bank. Dan yang terakhir, ada jumlah minimal setoran dan minimal saldo pengendapan. Yang kedua, ada penarikan. Penarikan dibagi menjadi dua, yaitu penarikan tunai, cek atau bilet giro, dan penarikan non-tunai, clearing atau pemindah bukuan. Saldo nominal rekening giro adalah sebelah kredit. Bila saldo pada nasabah berada pada sisi debit, maka rekening tersebut bersaldo negatif yang biasa dikenal dengan saldo merah atau overdraft. Nah, yang terakhir pada rekening giro yaitu contoh jurnalnya. Di sini saya kasih contoh jurnal yaitu tanggal 1 Januari 2024, Laili, calon nasabah Bank Jateng membuka rekening giro pada kantor Bank Jateng Cabang Tegal dengan setoran tunai sebagai setoran awal sebesar 400 juta rupiah. Jurnalnya yaitu kas di sebelah debit sebesar 400 juta rupiah pada rekening giro sebelah kredit sebesar 400 juta rupiah. Tabungan adalah simpanan uang milik nasabah yang disimpan di bank dan hanya bisa diambil sesuai syarat yang telah disepakati bersama. Berbeda dengan rekening giro, tabungan tidak bisa ditarik menggunakan cek, bilet giro, atau alat bayar lainnya. Penarikan biasanya dilakukan melalui teller, ATM, atau layanan digital bank. Tujuannya untuk menyimpan uang secara aman dan fleksibel, serta bisa digunakan kapan diperlukan sesuai ketentuan bank. Kemudian ada jenis tabungan. Yang pertama ada tabungan konvensional, yang dimana tabungan konvensional adalah yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Dengan tabungan ini kita bisa menyetor uang, mengambil uang kapan saja, dan melihat aktivitas rekening melalui
buku tabungan atau layanan bank, dan biasanya masyarakat sekarang banyak yang sudah menggunakan m-banking untuk melihat riwayat transaksi yang ada di tabungannya sendiri. Biasanya setiap bulan akan ada biaya administrasi yang dipotong sesuai aturan dari bank. Keuntungannya, tabungan konvensional ini dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS. Jadi, walaupun suatu saat bank mengalami masalah atau bangkrut, uang kita masih aman. Kemudian yang kedua ada tabungan berjangka, atau yang sering kita sebut itu deposito, yang dimana tabungannya itu yang tidak bisa diambil sewaktu-waktu. Uang hanya bisa ditarik sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati di awal. Biasanya dalam jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Karena tidak bisa diambil kapan saja, bunga yang ditawarkan lebih tinggi dibanding tabungan biasa, yaitu kisaran 3% sampai dengan 7%, tergantung dengan kebijakan masing-masing bank. Jenis tabungan ini cocok untuk orang yang ingin menyimpan uang dalam jangka waktu tertentu tanpa tergoda untuk menggunakannya. Kemudian yang ketiga ada tabungan haji. Tabungan jenis ini biasanya ditujukan untuk membantu nasabah merencanakan keberangkatan haji sesuai waktu yang diinginkan. Tabungan ini biasanya memiliki setoran awal dan setoran rutin dengan jumlah tertentu agar bisa mencapai biaya pendaftaran haji minimum sebesar Rp25 juta sesuai ketentuan dari Kementerian Agama. Selain itu, nasabah juga mendapatkan fasilitas perlindungan seperti asuransi jiwa, asuransi kecelakaan diri, yang berlaku selama masa menabung. Tabungan haji sangat membantu masyarakat dalam perencanaan ibadah jangka panjang karena dana akan otomatis disetor ke sistem haji nasional saat saldo mencukupi. Kemudian yang terakhir ada tabungan investasi. Jenis ini tabungan yang digunakan sebagai rekening penampungan dana bagi nasabah yang melakukan aktivitas investasi terutama di pasar saham. Tabungan ini biasanya terhubung dengan akun sekuritas dan digunakan untuk menyimpan dana sebelum membeli saham, serta menampung keuntungan laba dari hasil penjualan saham. Jenis tabungan ini tidak sama seperti tabungan biasa, karena dananya memang ditujukan khusus untuk aktivitas investasi, bukan untuk kebutuhan harian. Beberapa bank dan perusahaan sekuritas kini juga menyediakan fitur tabungan investasi, terintegrasi dengan aplikasi trading saham, reksadana, hingga obligasi. Slide selanjutnya yaitu ada syarat penyelenggaraan tabungan. Tabungan di bank umumnya hanya tersedia dalam bentuk mata uang rupiah, dan aturan detailnya ditentukan oleh masing-masing bank. Penarikan tabungan tidak bisa dilakukan dengan cek bilet giro atau perintah bayar lainnya, melainkan hanya bisa melalui teller atau ATM. Setiap bank juga memiliki kebijakan sendiri dalam hal biaya administrasi bunga tabungan dan pemberian hadiah. Perlu diketahui, bunga dari tabungannya itu dikenakan PPh final sebesar 15% untuk penduduk dan 20% untuk non-penduduk sesuai peraturan dari Kementerian Keuangan Kemenke nomor 1389-KMK.04-1989. Kemudian ada akuntansi tabungan. Yang pertama, pembukaan tabungan. Pembukaan tabungan adalah langkah awal seseorang menjadi nasabah tabungan di bank. Untuk membuka tabungan, nasabah harus mengisi formulir melalui setoran awal sesuai ketentuan bank dan membayar biaya administrasi yang berlaku. Yang kedua, setoran tabungan. Setoran tabungan diakui saat uang diterima oleh bank. Setoran bisa dilakukan secara tunai, misalnya melalui slip setoran di teller atau non-tunai, seperti lewat transfer, pemindah bukuan, atau setoran clearing. Yang ketiga, ada penarikan tabungan. Penarikan tabungan diakui saat uang diserahkan kepada nasabah. Penarikan bisa dilakukan secara tunai melalui. Yang pertama, metode saldo terendah. Bunga dihitung dari saldo terendah dalam 1 bulan, dikalikan dengan suku bunga tahunan dan jumlah hari dalam setahun. Kemudian, yang kedua ada metode saldo rata-rata harian, yaitu bunga dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian, jadi memperhitungkan saldo setiap hari dalam sebulan. Kemudian ada dokumen dan contoh transaksi yang kita lampirkan. Yang pertama terdapat pada tanggal 2 Agustus tahun 2020, yang dimana pada tanggal ini, Waine membuka tabungan di Bank BNI Cabang Slawi dengan setoran awal tunai sebesar Rp5 juta. Maka pencatatan jurnalnya yaitu kas.
di debit sebesar 5 juta, yang dimana menunjukkan uang tunai masuk ke bank. Kemudian di kredit terdapat ada tabungan sebesar 5 juta rupiah, menunjukkan adanya kewajiban bank terhadap WNI sebagai nasabah. Di transaksi kedua, ada penerimaan transfer pada tanggal 10 Agustus 2020. Di dalam keterangan, WNI menerima transfer dari Amelia sebesar 10 juta rupiah melalui Bank BNI cabang Adiwerna. Jurnal yang harus dicatat adalah RAK cabang Adiwerna di bagian debit sebesar 10 juta, kemudian di kredit jurnalnya yaitu tabungan WNI sebesar 10 juta rupiah. Kemudian di transaksi yang ketiga ada keterangan WNI menarik uang sebesar 3 juta rupiah secara tunai dari rekeningnya di cabang Margasari. Karena penarikan dilakukan di cabang berbeda, maka ada pencatatan antar cabang. Yang harus dicatat di cabang Margasari yaitu jurnalnya di debit ada RAK cabang Margasari sebesar 3 juta rupiah, kemudian di kredit jurnalnya yaitu kas sebesar 3 juta rupiah, kemudian yang harus dicatat di cabang Slawi yaitu di debit harus ada tabungan WNI jurnalnya. Tabungan WNI debit sebesar 3 juta rupiah, karena saldo tabungannya berkurang. Kemudian di kredit yaitu RAK cabang Slawi sebesar 3 juta rupiah karena pengakuan pengeluaran dana ke cabang lain. Yang terakhir ada pengertian rekening deposito. Deposito sendiri adalah simpanan masyarakat atau pihak ketiga yang penarikannya dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis deposito. Jenis-jenis deposito sendiri ada 3. Yang pertama ada deposito berjangka, lalu ada sertifikat deposito, terus yang terakhir ada deposito on call. Deposito berjangka adalah deposito yang disimpan untuk jangka waktu tertentu dan tidak bisa dicairkan secara sembarangan. Lalu ada sertifikat deposito. Sertifikat deposito dapat dipindah tangankan atau dijual lagi di pasar sekunder. Simpanan dana ini dilakukan oleh nasabah dalam jangka waktu 3, 6, sampai 12 bulan. Lalu yang terakhir ada deposito on call. Deposito on call diperuntukkan bagi nasabah dengan dana yang besar. Jangka waktu deposito on call sendiri sangat pendek, hanya 1 bulan saja. Lalu selanjutnya ada penempatan dan penarikan deposito. Pendapatan dan penarikan deposito itu dapat dilakukan dengan 4 cara. Yaitu yang pertama dapat dilakukan secara perorangan maupun badan usaha. Lalu yang kedua, minimum penempatannya bervariasi tergantung kebijakan bank. Yang ketiga ada pencairan sebelum jatuh tempo dapat menyebabkan penalti bunga. Lalu yang keempat, penarikan menggunakan warkat atau slips atau sertif deposito. Pencairan sebelum jatuh tempo sendiri akan dikenakan penalti. Nah, di bawah ini tuh ada kebijakan umum penalti yang akan dikenakan deposito jika penarikannya dilakukan sebelum jatuh tempo. Yang pertama ada penalti yang dihitung dengan persen tertentu dari bunga sebelum pajak. Yang kedua ada penalti yang dihitung dengan persen tertentu dari bunga setelah pajak. Dan yang ketiga ada penalti yang dihitung dengan persen tertentu dari nominal deposito. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.